Prancis kembali menegaskan bahwa pihaknya bakal mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Diungkap Presiden Emmanuel Macron Kamis 24 Juli 2025. Langkah itu akan dilakukan pada bulan September mendatang. Lewat cuitan X-nya, Macron menyatakan bahwa Prancis memutuskan untuk mengakui negara Palestina. Hal itu sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Dikutip dari Arab News, kenegaraan Palestina kini diakui oleh 142 negara, termasuk Prancis. Meski begitu, Israel dan Amerika Serikat masih kompak menentang pengakuan tersebut. Lebih lanjut, Macron menegaskan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah penghentian perang di Gaza. Diungkap Macron, pembangunan negara Palestina bisa terjadi dengan menerima demilitarisasi dan sepenuhnya mengakui Israel. Freedom Flotilla Coalition atau FFC mengumumkan bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan awak kapal Handala yang berlayar menuju Gaza. Lewat saluran telegramnya Jumat 25 Juli 2025, disampaikan bahwa seluruh komunikasi dengan awak Handala telah terputus. Dilaporkan, hilangnya kontak itu bersamaan dengan adanya sejumlah drone yang terbang mengintari kapal. FFC mencatat, hal tersebut dapat berarti bahwa Handala telah dicegat atau diserang. Selama sekira 2 jam kemudian, komunikasi dengan awak Handala kembali pulih. Kapal yang mengangkut bantuan untuk rakyat Gaza itu pun melanjutkan misi kemanusiaannya. Terbaru, Handala kini telah berada kurang dari 349 mil laut dari Gaza. Dikutip dari Al Mayadin, kapal Handala sendiri mengangkut 21 orang, termasuk aktivis dan aktor Amerika Jacob Burger. Kapal Handala tersebut berlayar untuk mematahkan blokade Israel terhadap jalur Gaza. Hal itu serupa dengan misi kapal Medlin yang telah berlayar sebelumnya. Israel dan Amerika Serikat kompak menarik negosiator mereka dari Qatar Kamis 24 Juli 2025. Para negosiator itu sebelumnya telah melakukan perundingan mengenai gencatan senjata di Gaza selama berminggu-minggu. Namun mereka ditarik lantaran respons dari Hamas yang dinilai egois. Dikutip dari The Times of Israel, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff menyatakan Hamas tak bertindak dengan itikat baik. Kembalinya para negosiator itu disebut tak menandakan adanya krisis dalam perundingan. Israel menegaskan upaya untuk mencapai kesepakatan akan terus berlanjut. Dilaporkan pada Kamis pagi, Hamas telah menyerahkan jawaban atas usulan terkait gencatan senjata di Gaza. Namun jawaban dari militan Palestina tersebut dianggap tak memungkinkan adanya kemajuan tanpa perubahan posisi Hamas. Lebih lanjut, Hamas disebut belum menawarkan kompromi apapun terkait demilitarisasi Gaza. Hamas mengaku terkejut mendapati pernyataan terbaru utusan Amerika Serikat Steve Witkoff. Diketahui, Witkoff mengkritik tanggapan terkait usulan dalam kesepakatan gencatan senjata yang disampaikan Hamas. Kritikan itu dilontarkan Witkoff lewat cuitan X-nya pada Kamis 24 Juli 2025. Dikutip dari Palestine Chronicles, Hamas menekankan bahwa posisinya mencerminkan komitmen serius untuk mengakhiri perang di Gaza. Militan Palestina itu juga secara konsisten menegakkan upaya yang bertujuan untuk menghentikan serangan militer Israel. Disampaikan Hamas, tanggapan yang mereka berikan datang seusai konsultasi ekstensif dengan faksi-faksi Palestina, mediator, dan negara-negara sahabat. Hamas pun mencirikan hal ini sebagai indikasi yang jelas atas komitmennya terhadap keberhasilan upaya mediasi. Militan Palestina itu lantas menegaskan kembali kesiapan mereka untuk melanjutkan negosiasi. Hamas pun berupaya untuk mencapai gencatan senjata yang permanen di Gaza. Jeruji besi Israel menyisakan kenangan pelik bagi para tahanan dari Gaza. Berbagai penyiksaan baik fisik maupun psikologis dialami para tahanan selama di penjara di Israel. Mereka bahkan dipaksa untuk meminum alkohol dan dibakar dengan air mendidih. Kekejian tentara Israel itu dikuliti oleh kelompok hak asasi Palestina pada Kamis 24 Juli 2025. Dikutip dari Anadolu Agency, kesaksian itu dikumpulkan selama kunjungan ke beberapa penjara Israel, termasuk Ketzriot, Ofer,
Sde Teiman, dan kompleks Rusia. Para tahanan juga harus bertarung dengan kelaparan dan berbagai siksaan di dalam penjara. Dilaporkan para tahanan disiksa hingga dilucuti pakaiannya. Bahkan tentara Israel juga menggunakan anjing untuk menyerang para tahanan. Kelompok-kelompok hak asasi itu menyatakan tindakan tentara Israel itu merupakan kejahatan perang dan kemanusiaan. Pihaknya lantas mendesak lembaga-lembaga internasional untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah Israel.